Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus pimpinan majelis taklim Istiqomah ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliaken. Mboten ketinggalan dumateng para jamaah hadirat hadirine min ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajahah, kita bisa duduk bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, duduk kita bersama di Masjid Aulia Astono Gedong ini diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan membawa berkah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Shalawat salam katur dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu hadirat sedaya ingkang kawula hormati, kalau sebelum-sebelumnya di majelis taklim Istiqomah panjenengan semua telah diberi siraman rohani oleh para kiai, para ustadz, para gus yang orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, ganteng-ganteng. Baru kali ini panjenengan pengajian terus diisi oleh anak kecil, tapi bukan hanya kecil, dipanggil mbah. Aneh tapi ya, aku iki cah cilik diceluk mbah, ini kan aneh. Jadi mudah-mudahan ini suatu warna, menjadikan warna lain di antara para gus, para kiai. Sekarang panjenengan berhadapan dengan mbah meskipun masih kecil. Niki Sayyidi mohon kula cerita. Kula niki dipun sawang kali panjenengan ngentasi alit nggih. Masih alit. Meskipun umurnya pun tuwek kula niki. Kula niki pun anak kali. Menawi panjenengan ningali saking ngajeng kula kados Raffi Ahmad pantes mawon. Lha wong kula niku pakaian SMA tasih pantes lho, Bu. Tasih pantes. Napa malih brangus kula cukur niku isih pantes. Tapi riyen kula niku didadosne kali Gusti Allah, dikei awak cilik niku protes. Zaman kula mondok, zaman kula sekolah niku dadi wong cilik minder kula niki. Saestu. Jenengan mungkin ada beberapa ibu-ibu yang protes dengan penciptaan Allah kok tidak secantik Ayu Ting Ting umpama. Enten nggih? Ada yang protes, aku kok tidak setinggi sapa bintang film. Kula riyen ngaten, kula kok dadosne tiyang cilik niku protes. Soale kanca-kancaku umure padha, laire padha, dukur-dukur kabeh, Bu. Dadi zaman sekolah kula niku minder. Kanca-kancaku bergaul padha dukure, kula niku cilik dhewe, ngelok-lokane. Ternyata para bapak, para ibu, saya baru menyadari bahwa hikmah di balik penciptaan Allah itu sekarang ini. Panjenengan tingali seusia saya niku
Saniki pun rambutnya putih pun dukur-dukur ketok tuwek-tuwek. Kula lho panggah cilik mawon. Awet kula niki. Mboten awet enom tapi awet cilik. Soalnya umur niku panggah. Tapi fisik tetep cilik. Jadi insyaallah kula mboten tuwek-tuwek. Insyaallah. Eruh-eruh gawe nek ngono iki mbuh ya. Para bapak, para ibu yang kawula hormati. Alhamdulillah. Saat ini kita memasuki bulan Rajab nggih. Bulan Rajab Rasulullah ngendika niku termasuk syahrullah. Rajabu syahrullah wa Sa'banu sahri wa Ramadhanu sahru ummati. Syahrullah menika dipun tafsiri kali para mufassir, termasuk penafsiran daripada syahrullah inggih menika syahrul istighfar. Bulannya Allah itu adalah bulannya istighfar. Jadi niki bulan Rajab para bapak, para ibu, pangalingan bapak niki termasuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu kalau dihitung dari urutan bulan Hijriyah termasuk urutan nomor pinten? Bu, nomor pinten niki bulan Rajab niki? Nomor pitu. Kalian jenengan tasih bingung monggo dihitung bareng-bareng. Pertama bulan Muharram, wong Jawa ngarani bulan Suro. Bar niku terus Sofar, wong Jawa ngarani Sapar. Terus bar Sapar Mulut. Mulut niku Rabiul Awal, Bu. Kenapa Rabiul Awal dinamakan mulut? Karena di bulan Rabiul Awal banyak makanan masuk ke dalam mulut. Bar Rabiul Awal terus Rabiul terus bar Rabiul Akhir Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Jadi Rajab ini bulan urutan ketujuh. Wong Jawa ngarani urutan kepitu. Mulane di bulan Rajab menika mugi-mugi kita sedaya angsal pitulungan. Ngaten nggih? Angsal pitulungan. Makanya Rasulullah ngendika Rajab niku sahrullah. Ini bulannya Allah. Maksudnya bulannya Allah niku napa? Sahrul istighfar. Kersane awake dhewe niki ngatah-ngatake istighfar. Pertanyaane para ibu teng mriki sampun nate khusus istighfar tenggene sasi Rajab napa dereng? Ampun, sing dereng istighfar monggo kula ewangi mumpung tasih enjing kersane metu keringet olahraga mulut istighfar sareng-sareng kalih kula nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Sarang-sarang astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya wa wahabali rizqan halala wa wafiqni amalan solihah wa wahabali rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha
wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya sampun istighfar niki ingkang dipun dawuhi kali Rasulullah, Rajabus Syahrullah. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan yang istimewa di antara 12 bulan. Jadi niki 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa. Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Urut niki. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki cara Jawane niku napa mawon niki? Selo, besar, suro. Lah niki kan urut. Selo, besar, suro. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki urut sing 3. Yang satu niki bulan Rajab niki terpisah. Niki sasi Rajab niki terpisah. Makanya di bulan Rajab niku Rasulullah ngidungo dengan keurutan 3 bulan selanjutnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. 3 urutan lagi, yang kedua Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi bulan Rajab niki termasuk bulan yang mulia dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bagi pengantin nyar niku nggih enten bulan mulia. Bulan madu. Sing tahu manten nyar nggih. Dan di bulan Rajab nika para ibu, di samping bulan mulia, kenapa Rajab ini mulia? Karena ada 2 kejadian sing kedah panjenengan mangertosi. Sing pertama niki pun kelewat, yaitu awal malam bulan Rajab. Ada khamsu layalin, ada 5 malam. Kenapa bulan Rajab niki mulia? Karena ada kejadian yang istimewa. Yang pertama, di awal malam bulan Rajab itu termasuk 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama awalul lailatin min Rajab. Yang pertama awal malam bulan Rajab. Tapi wis kelewat. Mboten napa-napa jenengan tulis mawon, jenengan inget-inget mawon. Muga-muga awake dhewe iso nutut umure tahun ngajeng malih ngalami awal malam bulan Rajab. Awalul lailatin min Rajab. Awal malam bulan Rajab. Yang kedua, 5 malam istimewa malih nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Sa'ban niku ruwah basa Jawane. Ruwah niku sasi ngajeng. Kalau Rajab ini awalnya bulan Rajab, tapi kalau ruwah make tengah-tengah Sa'ban. Nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Sing kedua. Yang ketiga, malam istimewa lagi adalah malam Jumat. Malam Jumat makanya sering bapak-bapak mesti nyuwun teng panjenengan, Bu, iki wayahe sunah Rasul. Iki wayahe maljum. Malam Jumat. Makanya enten siiran niku lho, Bu, sing saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik neng kuburan
mangku tangan tetangisan. Niku enten siiran ngaten niku. Saben malam Jumat ahli kubur mantuk ning omah njaluk donga nanggone ahli kubure sing tasih urip. Tapi malam Jumat niku panjenengan teng griya niku maca Quran apa tahlilan apa yasin apa dzikiran ditingali kali ahli kubur. Mbok teko omah ternyata mulai bar maghrib sampai turu sing dicekel sanes Quran tapi HP. Anake putune kabeh nyekel HP. Sitoke game online, sitoke Facebookan, sitoke WA, sitoke Instagram. Ahli kubur niku ngrentes, Bu. Balik malih. Dadi sak dalan-dalan menuju tempat pemakamane dhek niku teng kuburan niku balik malih kalih ngrentes. Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing esih ana. Monggo sholli wa sallim sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man. Ini semangat, Bu. Wal ali wal ashabi man. Grentes ahli kubur niki balik. Makanya tanggane Al-Qur'an iku didhawuhne kali Gusti Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saya diberi waktu sebentar saja, saya mau kembali lagi ke dunia, mau hidup sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Seandainya saya diberi umur yang sedikit lagi di dunia untuk hidup kembali, fa asaddaqu, bondoku kabeh tak sedekahne, tak tinggalne nanggone anak turunku tiwas nggih rebutan tok ora sing gelem ngibadah. Umpama kok aku dikai urip sedilut neng dunya tak sedekahne kabeh bondoku. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin, tur aku tak melok pasolikin. Aku tak dadi wong soleh. Niku wong-wong meninggal sing pengen urip malih. Makanya malam Jumat niki lek saged seminggu sepisan panjenengan mboten nate nyepeng Quran, tapi le malam Jumat monggo dipun budayakan tadarus Al-Qur'an. Nah kene enten-entenipun jamiah sing khotmil Quran ngaten niku jenengan tulis umpama Siti juz 2 ini diwaca malam Jumat sak juz. Kesempatan kita untuk membaca Al-Qur'an. Niku sing ketiga malam Jumat. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima malam hari raya Idul Adha. Genap ada 5 malam istimewa. Bagi pengantin baru nggih enten malam istimewa. Niku malam pertama. Dilala malam pertama M. Setengah bulan pisan. Jadi ada 5 malam yang doa tidak ditolak. Pertama, awalul lailatin min Rajaba, awal malam bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, malam hari raya Idul Adha. Genep 5 malam. Jadi, kenapa bulan Rajab itu mulia? Bulan Rajab termasuk di antara 4 bulan yang mulia dalam hitungan 12 bulan di sisi Allah, karena di bulan Rajab ada kejadian yang istimewa. Pertama niku awal malam bulan Rajab.
Iku doa mboten ditolak. Nah, terus yang kedua, kenapa bulan Rajab itu mulia? Dawe Allah, dawe Rasulullah kan bahwa Rajab syahrullah. Karena di bulan Rajab ini bulannya Allah. Pengertian bulannya Allah artinya kita itu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Karena ini bulannya Allah, maka kita diperintahkan untuk istighfar. Wa Sa'banu sahri, dan di bulan Sa'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Maka di bulan Sa'ban kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Kan dawuh Rasulullah, ruwah iki sasiku, Sa'ban itu bulanku, Ramadan sahru ummati, Ramadan 2 bulan yang akan datang itu bulannya umatku. Jadi kalau di bulan Rajab kita diperintahkan untuk beristighfar, kita diperintahkan untuk bertaubat kembali kepada Allah, mengakui segala dosanya. Yang di bulan Sa'ban kita ini diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Dan di bulan Ramadan kata Rasulullah bahwa di bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Padahal umatnya Nabi Muhammad niku cekelane kitabe nopo? Al-Quran. Maka di bulan Ramadan kita semua diperintahkan untuk memperbanyak membaca kitab suci kita, yaitu kitab Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan itu kathah Bu, mushola, masjid, tenggriya, rata-rata tiang Islam sak donya niku rata-rata tadarus Al-Quran. Wong langgar masjid sing ora tau maca Quran, ora tau darus Al-Quran, Ramadan niku tadarus Al-Quran. Digilir ibu-ibu nggih daftar. Meskipun setahun pisan ora tau maca Quran, tapi lek Ramadan tampil darus. Nomor urut 12. Mbok diwaca lagi sak ayat wis jam 12. Tutup akhirnya. Sesuk neh iki wayahe PPKM. Sesuk neh. Wis pokoknya tampil. Lah ini apa? Artinya bahwa ketiga bulan yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa Rajab sahrullah, wa Sa'banu sahri, wa Ramadhanu sahru ummati. Monggo awake dhewe sebagai orang Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad mempraktekkan apa yang dipun dawuh kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Bu? Maksud dijawabin dadak dikongkoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sakjane umpane meneng nyawang aku apa terpesona apa gitu jane. Iki cara ndene terpesona. Iki nek cah cilik kok ngono sawang ae. Wayahe jawab yo jawab ngaten niku. Dadi para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, Rajab sampun, karena di malam awal bulan Rajab niki istimewa. Dan yang kedua, di bulan Rajab menika enten kejadian yang istimewa malih. Kula nerangne bulan Rajab mergo niki sasine sasi Rajab. Di bulan Rajab ada kejadian yang istimewa lagi, yaitu kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Kejadian itu terkenal dengan nama Isra Mi'raj. Niki istimewa malih. Pertanyaannya, mic-nya mati. Pun, lagi nek. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya, bulan Rajab kan enten Isra Mi'raj. Pertanyaannya adalah, nopo sing jenenge Isra Mi'raj niku? Wis njenengan mesti pengertiane kathah.
Kula ambil pengertian yang simpel, Bu. Secara bahasa, pengertian kan enten kalih. Secara bahasa kali secara istilah. Secara bahasa, Isra niku perjalanan malam. Jenengan medal dalu niku jenenge Isra. Keluar malam itu namanya Isra. Mulane suamine jenengan kok medal dalu ajenge ngopi ditekoki lah, Pak arep Isra, Pak. Niku keluar malam. Sedangkan Mi'raj secara bahasa berarti tangga untuk naik. Enten mriki tangga untuk naik niku. Nah, tangga ngertos nggih? Ondo. Jenengan ajenge benakne genteng damel ondo. Jenengan ajenge ngepek peleme tanggane gawe nggih peleme tanggane gawe ondo. Ondo niku alat untuk naik. Jadi Mi'raj niku tangga. Makanya lek enten tiyang medal dalu kok nggawa ondo. Iki wong sing pinter, made arepe nendi? Arepe Isra. Lho nggih, niku secara bahasa. Secara bahasa. Tetapi yang dimaksud Isra Mi'raj di dalam Islam niku mboten namung perjalanan malam tok. Soalnya perjalanan malam niku kathah kupu-kupu sing dalan-dalan bengi niku kathah. Kupu-kupu malam kathah. Mboten, yang dimaksud Isra Mi'raj di dalam Islam adalah didhawuhake kali Allah tengene surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apalah sedaten nggih? Mosok majelis taklim istiqomah mboten apal e. Gak mungkin ya. Perjalanan malam yang dimaksud di dalam Isra niku dipun dawuhake kali Allah subhanalladzi asra. Makanya nabi-nabi niku mboten namung Nabi Muhammad sing nate Isra. Jenengan kula critani. Nabi Lut niku nggih nate Isra. Nabi Lut niku nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad niku enten nabi jenenge Nabi Lut. Jenengan saged ningali tenggene surat Hud bahwa kisah perjalanan Nabi Lut itu gadah umat niku aneh. Lek umat Nabi lainnya niku normal, jenenge wong lanang niku senenge wong wedok. Tapi lek umat Nabi Lut mboten. Niki enten wong lanang tapi seneng wong lanang. Terus cara main piye awake dhewe yo gak ngerti. Niki wong lanang seneng wong lanang. Cara basa sing keren niku homoseks. Niku mboten normal. Tapi terjadi dulu pada saat umatnya Nabi Lut terjadi. Sehingga karena umat Nabi Lut itu suka sesama lelaki, suka sesama sejenis, maka Allah kemudian mengutus dua malaikat yang diturunkan oleh Allah menyerupai manusia sebagai lelaki yang ganteng, bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Wah, langsung begitu bertamu di rumahnya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut ini termasuk sekelompok komplotan umatnya Nabi Lut. Jadi pada saat Nabi Lut kedatangan tamu yang ganteng-ganteng dua, istrinya lapor ke umatnya. Wahai saudara-saudaraku, bojoku nrimo tamu ganteng-ganteng. Digerutuk Nabi Lut niku. Teng ajeng griya niku matur, "Wahai Lut, jangan kau simpan cowok-cowok ganteng, cogan-cogan di dalam rumahmu. Saya juga pengen menikmatinya." Nabi Lut niku bingung. Akhirnya medal. Wong sakmene akeh apa ora sing cerdas.
Iku bahasa tenggene Al-Qur'an tapi kula terjemahane kali bahasa kesehari-hari iki. Wong sakmene akeh apa ora enek sing cerdas. Lek sampean ngersakne anakku wedok iki lho lebih suci, sampean nikahi. Ini lebih diridhoi oleh Allah daripada sampean seneng padha lanange. Terus golek main yo anggar. Iki lho anakku wedok sampean nikahi. Jare umat Nabi Lut, wahai Lut, engkau kan tahu bahwa kami ini semua tidak menyukai perempuan. Kami adalah cowok-cowok yang menyukai cowok ganteng-ganteng. Nabi Lut niku bingung Bu, soalnya ngadepi umatnya kata, sementara istrinya ikut kelompok umatnya. Nabi Lut, umpama kok aku dikai kekuatan super tak guling nek kabeh umatku. Umpama kok enek wong sing tak jaluki tulung iso ngusir umatku, tak jaluki tulung. Dalam keadaan bingung, tamu dua yang aslinya adalah malaikat matur kali Nabi Lut, wahai Lut, kami berdua ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Kami berdua ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah yang menyerupai manusia. Tenang saja wahai Lut, nanti malam sampean dan keluarganya keluar bareng, karena Allah akan menurunkan azab sebelum subuh datang. Maka kalimat di dalam Al-Quran, fa'asri qit'im minal lail, fa'asri bi ahlika bi qit'im minal lail. Kalimatnya ngaten niku, fa'asri, keluarlah malam wahai Lut bersama ahlimu, bersama keluargamu di tengah malam. Nanti sebelum subuh Allah akan menurunkan azab untuk umatmu. Maka sebelum subuh Allah menurunkan azab untuk kaum homoseksual, yaitu kaumnya Nabi Lut. Keluarnya Nabi Lut itu di malam hari, maka menggunakan fa'asri Nabi Lut. Enten malih Nabi ingkang Isra niku Nabi Musa. Nabi Musa niku nggih medale dalu pada waktu Nabi Musa niku dikejar kali seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Kowe sing jawab raja kaya iki sapa? Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa niku nggih mengkondisikan umatnya yang tidak begitu banyak dibanding pasukannya Raja Fir'aun. Mau lari kemana dan kapan waktunya menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turun petunjuk, fa'asri bi ibadi lailan. Kalimat di dalam Al-Quran menggunakan fa'asri yang berarti keluar malam. Musa, keluarlah kamu di malam hari untuk menghindari pengejaran dari Raja Fir'aun. Pada akhirnya nanti kamu akan menemui laut. Nemui laut tenan. Nabi Musa ya bingung, Pak. Nabi Musa, ya Allah, ini di depan saya ada laut ya Allah. Saya mau terbang bukan Gatot Koco. Saya mau mencelat bukan Sun Gokong. Saya mau masuk ke tanah, saya bukan Antarejo, kan ada. Terus ini gimana ya Allah? Allah terus matur, Musa, ning tanganmu enek apa? Ning tangan tengenmu enek apa? Wa matilka biyaminika ya Musa. Tangan tengen niki apa? Tangan tengen. Lah, enek tongkat. Ternyata tongkat disabetne ning laut, laut terbelah menjadi dua. Umatnya Nabi Musa beserta Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Allah sudah menghendaki nanti pada akhirnya setelah kamu selamat dari Laut Merah, Raja Fir'aun akan ngetutne, bahasa Indonesia apa? Mengikuti, mengintili ya. Akan mengikuti masuk ke Laut Merah, tapi pada akhirnya Nabi Musa selamat, Raja Fir'aun akan ditenggelamkan di Laut Merah. Perjalanan Isra-nya, perjalanannya Nabi Musa menghindari kejaran Raja Fir'aun malam hari. Maka fa'asri, kalimatnya kan fa'asri
bi ibadi lailan. Berarti ngali tengah Al-Qur'an. Googling mawon fa asri bi ibadi lailan. Cerita Nabi Musa. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Googling keluar cerita Nabi Lut. Dua-dua nabi ini sudah mengalami Isra, juga melakukan Isra. Tapi Isra yang dilakukan oleh kedua nabi ini tidak sama dengan Isra yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat di dalam Al-Quran, kalau semua Nabi Musa dan Nabi Lut menggunakan fa'asri, tapi begitu Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat, kalimatnya pun benten, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad niku, Isra'e Nabi Muhammad niku para ibu sedaya, kalau Isra-nya Nabi Lut dan Nabi Musa itu hanya sebatas cerita, bukan sebagai syariat. Tapi Isra yang dialami oleh Nabi Muhammad itu syariat. Dan kita harus yakin, kita harus percaya. Karena kalau kita tidak yakin dengan Isra Mi'raj, berarti kita tidak yakin dengan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita yakin dengan Isra Mi'raj, berarti kita yakin dengan kewajiban sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu adalah amanah, kewajiban yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak melalui mukjizat, tidak melalui malaikat Jibril, tapi diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kalau kita tidak percaya dengan Isra Mi'raj, berarti kita tidak yakin dengan sholat 5 waktu. Syariat niki para ibu. Mungkin kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Musa, Nabi Lut hanya sebatas cerita. Tapi yang dialami Nabi Muhammad ini syariat. Kita harus yakin. Maka bahasanya subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Makanya kejadian Isra Mi'raj niki mboten masuk akal. Tidak bisa dinalar dengan logika. Tidak bisa masuk diangen-angen mboten nutut, Bu. Tapi kalau kita mau melogikakan bisa saja. Bon. Metu bengi ya, melaku bengi, keluar malam, jalan malam, kali diperjalankan. Jenengan melaku dhewe kali ditumpakne, ya toh. Jalan kali dijalankan. Niku cepet pundi? Lah nggih, niku logika niki. Wong mlaku karo dilakokne. Wong jalan dengan dijalankan. Dhisik cepet ndi? Cepet dijalankan. Mun saniki contoh. Jenengan teng griya gadah jam nggih. Lek dereng gadah jam jenengan ningali mriki, kula gadah niki. Niki jam. Jam itu sehari semalam pinten jam jenengan nglampahi urip ning donya niki? 24 jam, nggih. Niku lek jalan dhewe, Bu. Niku kalau kita lihat dengan jalan sendiri, mboten dijalankan. Tapi lek sing jalane aku, wong jam-jamku dhewe, tak puter kan ya urusanku. Akhirnya apa? Sehari semalam aku iso ngubengne jam iki gak terima 24 jam, malah lebih cepat. Sehari semalam bisa setengah menit, sret, lebih cepat jam ini. Niku logika yang kita tanamkan kepada masyarakat bahwa ternyata yang punya waktu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia di dunia hanya mengalami satu hari satu malam 24 jam, maka Allah bisa menghendaki dalam sehari semalam sak detik. Maka Rasulullah pada saat Isra Mi'raj mengalami kejadian yang sangat luar biasa, tidak masuk di akal, tidak bisa dilogikakan dengan pikiran, tapi itu nyata sekali karena yang punya waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya bicara Isra saja orang-orang yang mengandalkan logika tidak masuk. Makanya Rasulullah niku pagi hari setelah kejadian Isra Mi'raj malamnya, Rasulullah itu duduk-duduk di negara Arab sana, di Mekah. Niku kalih bingung ajeng ngungkap nih perasaan bahwa semalam saya habis bertamasya melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang belum pernah disaksikan oleh manusia siapapun. Tapi lain nyritakne piye? Kira-kira wong percaya apa ora? Kira-kira cara jenengan tebakane pada waktu niku Rasulullah cerita wong percaya napa mboten? Mboten. Wong sakniki mawon kira-kira cara enten tiyang cerita ngaten iki paling dikira wong gendeng. Napa paling zaman biyen, Bu? Zaman biyen loh, zaman Rasulullah Nabi Muhammad 1400 tahun yang telah berlalu, belum ada pesawat terbang, belum ada helikopter, belum ada Apollo, belum ada HP. Kok Rasulullah terus arepe cerita masalah Isra Mi'raj. Dadi Rasulullah niku nglamun isuk-isuk niku iki lek cerita piye. Ternyata dalam lamunan Rasulullah di pagi hari lewatlah Abu Jahal. Abu Jahal jenengan kenal? Kenal mboten? Mboten usah kenal, Bu. Karuan jenengan kenal kali Mbah Rin mawon. Abu Jahal lewat. Abu Jahal tanglet. Abu Jahal niku terkenal sebagai musuhnya Rasulullah. Meskipun Rasulullah yo kenal kali Abu Jahal yo kenal kali Rasulullah, tapi dalam hati Abu Jahal sedikit pun tidak ada kecintaan terhadap Rasulullah. Beda le awake dhewe. Awake dhewe iki kenal karo Rasulullah yo ora tau, ngimpi ketemu yo ora tau, napa malih ningali teng TV nggih mboten nate. Tapi insyaallah yang ada di Masjid Aulia Astana Gedong cinta semua dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itulah makanya bahwa cinta bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, tapi kita semua mencintai Rasulullah padahal kita belum pernah melihat, belum pernah berjumpa. Napa enten sing nate ketemu kali Rasulullah? Dereng, ngimpi-ngimpi dereng nate. Teng TV nggih mboten nate nggih. Ya iya. Tapi kita cinta kepada Rasulullah. Itu anehnya cinta dan uniknya cinta. Niki Abu Jahal niku tiap hari ero wong sak desa kalau Rasulullah, tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan sama sekali. Abu Jahal bertanya, "Mat." Ingat ya, Abu Jahal itu tiang Arab dan sudah kenal Nabi Muhammad, tapi tidak mengakui Nabi, makanya nyeluknya Mat. Mat, nyapo esuk-esuk kok ngelamun? Apa arep cerita sesuatu? Iya. Wis critakno ya karo aku. Nabi Muhammad cerita, semalam saya diisrokan. Abu Jahal kaget. Mau bengi awakmu Isra. Abu Jahal ngerti loh Bu Isra mboten jenengan udah diterangne riyin masalah Isra. Tapi Abu Jahal langsung paham masalah Isra. Mergo Abu Jahal iki wong Arab, jadi ngomongnya yo Arab. Isra kan bahasa Arab. Beda, awake dhewe kan ngomongnya bahasa Arab kudu diterangne dhisik. Awakmu mau bengi Isra? Iya. Nendi ngono? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Abu Jahal guyu, Muhammad, semalam kamu Isra terus sepagi ini kamu sudah ada di Mekah. Iya, Nabi Muhammad. Wis ngene mat penak-penakan. Iki cara wong Quraisy Mekah tak kelumpukne kabeh. Nanti kamu cerita apa yang kamu ceritakan kepada saya di hadapan masyarakat Quraisy, kamu mau apa enggak? Nabi Muhammad jawab, nggih, pasti saya mau. Akhirnya Abu Jahal gawe woro-woro, wahai Arab Quraisy, sekarang kita berkumpul. Kita mendengarkan ocehan Muhammad. Wong Arab nglumpuk kabeh. Muhammad saiki sampean cerita sing dialami semalam sampean cerita, sing sampean critakne mau nanggon aku. Abu Jahal matur ngaten. Nabi Muhammad cerita, semalam saya Isra dari Mekah sampai Palestina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa.
Kemudian saya naik ke langit. Wong guyu kabeh Bu langsung. Kemudian saya naik ke langit. Ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Wong niku guyu kabeh. Mereka tidak ada yang percaya dan terkaget-kaget semua. Iki jane Muhammad iki karepe piye? Salah satu dari mereka ada yang bertanya, Muhammad, aku gak usah kaken teori. Sekarang angkat kaki kananmu Muhammad. Nabi Muhammad kaki sikil tengahnya diangkat, ampean diangkat. Sekarang yang kiri Muhammad diangkat. Nabi Muhammad kaki kirinya diangkat. Jatuh. Orang yang berteriak ngetes dengan kejadian itu kemudian bilang, Muhammad, kamu bohong. Kamu pembohong Muhammad. Karena kamu gak bisa terbang. Cara basa saiki no, awakmu iki lho dudu Superman. Kamu bukan Spiderman. Bohong kamu Muhammad. Karena kamu gak bisa terbang. Orang yang mau naik ke langit itu pasti harus bisa terbang. Bohong kamu Muhammad. Nabi Muhammad no lesu karena tidak bisa menjelaskan dengan logika akal manusia. Dalam keadaan genting para ibu, datanglah seseorang yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga orang-orang Quraisy bertanya, wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan kejadian yang dialami Muhammad semalam? Padahal itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal. Abu Jahal dengan mantap menjawab. Abu Bakar, ngapunten nggih. Abu Bakar dengan mantap menjawab, bahkan lebih mustahil dari itu kalau yang berita ini datangnya dari Muhammad, saya percaya. Maka Abu Bakar kemudian diberi gelar dalam namanya yaitu Abu Bakar Siddiq, karena Siddiq itu artinya percaya, selalu mempercayai apa saja yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar dinamakan Abu Bakar Siddiq. Para bapak, para ibu, bapak ini stok. Ingkang kawula hormati, kejadian Isra Mi'raj ini jenengan bayangne mawon. Nabi Muhammad pada waktu itu sebagai anak muda yang membawa agama baru di tengah-tengah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayainya di Mekah. Selama 11 tahun Nabi Muhammad berjuang Islam di Mekah. Karena kejadian Isra Mi'raj itu 11 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Nabi. 11 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah di tengah masyarakat yang tidak mempercayai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita Isra Mi'raj. Sebelumnya Nabi Muhammad mengaku Nabi, mendapatkan risalah, mendapatkan kitab Al-Quran. Ini wong Arab loh wis guyu. Terus iki cerita masalah Isra Mi'raj. Muhammad iki kok tambah suwe tambah gendeng. Wong Arab mempercayai seperti itu kabeh. Wis ora saiki bayangno jenengan teng tengah-tengah masyarakat panjenengan enten tiyang kok nggawa agama nyar. Niku mesti iki wong stres, aliran sesat. Pada waktu itu kehidupan Arab itu sudah mengenal Tuhan. Tuhannya ada Tuhan Lata, Uzza, patung yang ada di keliling Ka'bah. Nabi Muhammad membawa agama baru. Cerita bahwa saya seorang nabi dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Taurat. Orang wong-wong lha wis ora percaya. Terus tadi malam Nabi Muhammad cerita bar Isra Mi'raj. Akhirnya banyak orang yang meminta bukti. Muhammad, kabeh iki segala sesuatu itu diceritakan berdasarkan bukti. Aku saiki teko. Masjidil Aqsa iki jendelane piro?
Wong Arabe teko renono. Lek sampean memang bener-bener mau bengi Isra nang ngene Masjidil Aqsa ning Palestina, aku teko. Masjidil Aqsa iki jendelane pira, lawange pira? Nabi Muhammad bingung, Bu. Akhirnya Allah memberikan wacana, memberikan pengetahuan. Dan malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membawa Masjidil Aqsa di hadapannya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Seakan-akan Masjidil Aqsa ada di depannya seperti film. Dan Nabi Muhammad menjelaskan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang datang dari orang-orang Arab ini. Semuanya benar semua. Wes saiki jarak antara lawang yang satu dengan yang lawang yang lain berapa meter? Niku diukur plek atus komputer niku lho Bu. Langsung enten kursore plek sret 3 m 3 meter. Jadi ada jelasan semua, penjelasan semua detail yang dijelaskan oleh Rasulullah di hadapan orang-orang Quraisy. Tapi ternyata dari penjelasan yang begitu detail, orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mempercayainya karena di dalam hatinya tidak ada keimanan. Bahkan ujung-ujungnya panggah wong kafir Quraisy iki ngarani bahwa Muhammad sekarang sudah memiliki ilmu sihir. Wah, bae Muhammad saiki dadi tukang sihir. Tetap tidak percaya. Maka di dalam Al-Qur'an tentang Isra Mi'raj niki, wa ma ja'alna ru'yallati arwena illa fitnatal linnas. Bahwa kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad illa fitnatal linnas, tidak ada kecuali ujian kepada manusia. Makanya ini ujian kepada kita bahwa agama tidak hanya menerangkan, agama tidak hanya membicarakan sesuatu yang bisa dinalar oleh akal. Agama bukan hanya menerangkan segala sesuatu yang bisa dilogikakan oleh pikiran, tapi sesuatu yang non logis, sesuatu yang irasional banyak sekali diterangkan di dalam agama. Kita bicara pahala, kita bicara dosa, kita bicara sorga neraka, ketinggalan apa mboten? Mboten. Jenengan yakin mboten kali pahala? Yakin. Jenengan yakin enten siksa? Jenengan yakin enten neraka? Enten swarga yakin? Tapi kabeh mboten ketinggal, tidak bisa dilihat. Tapi kita harus yakin. Aja meneh agama. Aja meneh agama. Awake dhewe urip ning donya niki lho. Ini banyak sekali sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi kita meyakini bahwa ini benar adanya. Ning donya niki mboten usah ngomongin agama. Kula saniki matur teng ajeng jenengan. Sekarang ini para bapak, para ibu, alhamdulillah niki dinten Kamis pagi kula teng ajeng panjenengan. Jenengan iki Senin to, Bu? Niki saya Senin. Tenan. Cara kula ngarani Kamis jenengan protes. Pun, saniki kula pengen talek jenengan. Jenengan napa sumerep jenenge Senin niki? Rupane ijo apa abang? Bunder apa kotak? Kok sampean kok yakin banget lagi Senin? Ya toh. Lagi aja meneh agama. Ternyata hidup kita juga dipenuhi dengan sesuatu yang irasional, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi kita meyakini lagi dino Senin. Aku ngomong Kamis loh diprotes sampean. Ya kan? Apa meneh ngomongnya agama, Bu? Maka kita bicara pahala, kita bicara sorga, kita bicara neraka, bicara siksa, kita harus yakin karena ini bagian daripada syariat. Kita harus yakin. Jadi kita diperintahkan oleh agama bukan hanya yakin terhadap sesuatu yang logis, bukan hanya sesuatu yang rasional, tapi kita juga diperintahkan untuk yakin terhadap sesuatu yang non logis, yang irasional. Ya kan wong saiki jenengan yakin kali pahala nggih? Yakin nggih? Yakin. Pahalane wong salat dhewe niku pinten? Wong salat sendiri pahalanya berapa? Salat jamaah pahalane pinten?
27. Ngomongne pahala, ngomongne hadiah. 27 karo siji pilih ndi? 27. Berarti sholat jamaah iki pahalane akeh. Jenengan percaya yakin kali pahala. 27 karo siji akeh 27, tapi nyatane apa? Masjid nang dinding nggon jamaahe. Berarti gak yakin iki. Lah, ya ngaten niku. Pak Kiai ini bengok-bengok. Sapa wonge salat Jumat budale dhisik oleh unta. Ya. Sing budale nomor loro oleh sapi. Sing budal nomor 3 oleh wedhus. Nomor 4 oleh teleke wedhus. Mboten, oleh wedhus. Niki kiai lho lek ceramah pengajian teng pundi-pundi niku semangatnya ngaten niki. Karena apa? Untuk merangsang bonus-bonus yang diberikan oleh Allah agar umatnya Nabi Muhammad, umat Islam niku sregep ngibadah. Budal Jumatan niku cepet-cepet, ora keset, ora males. Salat jamaah niku dikei bonus 17 ben padha seneng jamaah. Tapi kiai ini sampai kesel nanti ngomong bahwa sholat Jumat sing pertama oleh unta, kedua oleh sapi, ketiga oleh wedhus. Sing diceritani panggah pret. Ora patek nggawe belas. Mergo napa? Mergo sapine mboten, untane mboten. Napa malih wedhuse ya ora ketok. Akhire budale telat keri adan lagi adus. Mergo ora ketok wedhuse. Beda para ibu niki Pak Lurahe bengok-bengok. Ya Allah, iki para wargaku ingkang kawula cintai benjing angsal BLT gitu. Wong siji oleh 300. Aneh niki. Kantor desa buka jam 8, panjenengan wis padha antri mulai jam 7. Mergo sing enek ning kene iki 300. Gusti Allah kalah karo 300. Diceluk adan padha rasan-rasan. Adan cepet men to saiki. Rumahsaku ndengi mau waden iki sadene. Diceluk Gusti Allah ngrasani Gusti Allah. Masa dikaya duit 300.000 sing nyeluk Pak Lurah budal dhisik dhewe macak melipis bedake 2 cm mergo disawang Pak Lurah. 300. Gusti Allah kalah karo 300. Ini kita makanya ada diperintahnya kali Gusti Allah, jangan hanya berpikir, jangan hanya percaya terhadap sesuatu yang logis, tapi yang non logis juga ada. Karena setelah kita hidup di dunia ini yang berisi material, segala sesuatu bisa diraba, bisa dilihat dan bisa dipegang. Sesuatu yang terlihat, yang bersifat materi sekarang ini kita hidup di dunia, tak jenengan ampun terpaku hidup di dunia. Karena apa? Karena setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi, ada alam lagi, yaitu alam kubur. Dan setelah alam kubur ada alam lagi, yaitu alam akhirat. Karena kita ini mengalami 4 pos, Bu. Pos pertama di alam rahim, pada waktu kita dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, bala, qalu bala. Setelah itu kita hidup di alam dunia. Setelah dari alam rahim kita turun ke alam dunia. Alam dunia niku suwe napa cepet? Cepet nggih. Nah, pol-pole paling umur 100 niku wis hebat ya. Wis hebat. Kados kula sing cilik ae terus ya pada akhirnya juga akan gak enek gitu. Tuweke ora ketok tuweke kok gak enek. Setelah kita di dunia ini kan perbandingannya ya. Tengene Al-Qur'an niku enten inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Niku enten tengene surat Ibrahim enten jenengan patosi bahwa ternyata sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah itu laksana 1000
tahun ka'alfi sanatim mimma ta'udun, sesuai dengan hitungan. Jadi urip sedino akhirat, sedino nang ngone akhirat di sisi Allah itu laksana 1000 tahun kita di dunia. Niki mbon saniki ndamel logika mawon nggih. Jajal saiki dihitung mawon, dihitung. Sedino padha karo 1000 tahun. Sedino sewengi niku pinten jam? 24 jam. 24 jam sama dengan 1000 tahun. Setengah dari 24 jam niku pinten dibagi 2? 12. Niki 1000 dibagi loro berarti 500 tahun. 12 jam akhirat di dunia 500 tahun. 12 dibagi kali malih pinten? 6. Niki 500 dibagi 2 250. 6 jam akhirat sama dengan ning dunya 250. Terus 6 jam dibagi 2 3 jam. Niki 250 dibagi kali pinten? 1 selawe. Jadi 3 jam nanggone akhirat nang kene 1 selawe tahun. Saniki 3 jam dibagi kali 1,5 jam. 1 selawe dibagi kali pinten? Pinten? 62 setengahnya ditambahi malih komane. Berarti dianggap mawon 63 nggih. 1,5 jam hitungan akhirat ning dunya niku 63 tahun. Jenengan saniki umure pinten? Lah iya, berarti jenengan sing wis umur 63 ternyata di dunia itu 63 hitungan akhirat hanya 1,5 jam. Singkat apa mboten? Singkat. Makanya wong Jawa niku bener neng dunya niku mampir ngombe, tapi arep tak ngombe ya ora ngombe-ngombe. Mampir ngombe. Ngombe tok ae ora usah mangan. 1,5 jam 63. Lah bener niku. Jadi singkat sekali. Kehidupan yang singkat di dunia ini bukan saja singkat. Karena ada pos yang ketiga yaitu alam kubur. Dan pos yang terakhir adalah alam akhirat. Nah ning akhirat niku para ibu sedaya enten tempat namung kalih menawi mboten swarga neraka. Kos-kosan mboten enten, kontrakan mboten enten. Tinggal pilihan, tinggal pada kita penumpangnya masing-masing. Niki ngomongin masalah akhirat. Maka pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj dijelaskan dengan logika nggak masuk akal, tapi kita sebagai orang yang beriman, wa ma ja'alna ru'yal lati arwena illa fitnatal linnas, ini ujian kepada manusia. Kita sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad harus yakin, harus percaya dengan Isra Mi'raj. Karena kalau kita yakin dengan Isra Mi'raj berarti kita yakin dengan kewajiban sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kok enggak pertanyaannya mau? Niki impun wancinan apa dereng? Dereng. Pertanyaannya, Rasulullah niku Isra Mi'raj setelah melalui tahapan-tahapan mulai dari langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha malaikat Jibril niku mboten kiyat arep ngeterne Nabi Muhammad ke Mustawa, mboten kiyat. Aku lek munggah kebakar. Maka Rasulullah kemudian naik ke Mustawa. Teng mriku niku mboten kok ruh Gusti Allah niku mboten. Di sana mendengar kolamnya Rasulullah. Rasulullah mendengar kolamnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad niku angsal amanah dan angsal bonus. Niki napa panjenengan kedah ngertos bahwa umatnya Nabi Muhammad itu dikasih bonus 2. Yang pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ini umat-umat lain sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang pernah dikasih Al-Fatihah. Tapi khusus umatnya Nabi Muhammad dikasih Al-Fatihah.
surat Al-Fatihah ini. Jenengan apal kabeh nggih surat Al-Fatihah? Insyaallah. Pertamane piye surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Jadi lek apal ya kudu apal kabeh. Aja kaya tangga kowe. Istighfar ngono jawabane far. Pak nyebut but aja. Apal Fatihah yo aja. Al-Fatihah yo mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Niku bonus pertama. Bonus yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah jenengan apal? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sedaya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Itu bonus yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kalau umat-umat agama lain mau menebus dosa, datang ke pemuka agama, saya mengakui berbuat dosa, tadi habis nginceng wong adus umpama, kan dosa itu. Orang Islam cukup bertaubat, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemurahan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Terus dua bonus itu dari Allah. Kemudian Rasulullah mendapatkan amanah. Selain bonus itu, amanah adalah sholat wajib yang harus dilakukan oleh Rasulullah dan umatnya. Sholat itu berjumlah 50 waktu. 50 Bu saderenge. 5 iki wis diskon paling akhir. 50 waktu itu dalam sehari semalam diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angsal tugas, angsal amanah 50 waktu niku nggih mendel mawon mboten protes. Nabi Muhammad mandap teng langit, di langit yang ke-6 niku ketemu kali Nabi Musa. Nabi Musa niku matur kali Nabi Muhammad, Muhammad, umatmu iki cilik-cilik, lek dikai 50 waktu, padahal sedina sewengi 24 jam, engko ora kok berkatokan, panggah sarungan, mesakne terus kapan le tandang gawe. Umatmu iki cilik-cilik jelas ora kuat, apa maneh sing ngomong kae lho ning masjid kae cilik wis jelas ora kuat. Wis njaluk dispensasi, mintalah diskon kepada Allah, jangan 50 waktu. Nabi Muhammad minggah malih nyuwun diskon. Ya Allah, kula nyuwun diskon, ya wis tak kurangi 5. 45. Terus naik turun, terakhir 5. Jane Nabi Muhammad dikengken malih kali Nabi Musa, nyaluwo diskon neh, tapi Nabi Muhammad pun izin. Mun 5 wawon pun cekap, akhirnya Nabi Muhammad niku positif angsal amanah kewajiban sholat 5,
waktu. Terus Nabi Muhammad niku mandhap malih ketemu kali Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim pesen, Muhammad, aku pesen gawe umatmu sering-seringo nanam, sering-seringlah menanam nandur wit-witan swarga. Apa wit-witan swarga kuwi Ibrahim? Nabi Muhammad matur, wit-witan swarga iki kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apal nggih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepindah malih. Subhanallah illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku tanaman swarga. Panjenengan benjang insyaallah mlebu swarga kabeh. Teng swarga niku make kathah tanaman hijaunya. Tanaman hijau dipeseni kali Nabi Ibrahim dumateng Nabi Muhammad, umatmu ken ngathah-ngathahne tanaman swarga nggih menika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku prayogine panjenengan sering-sering zikir niku. Mergone niki bulan Rajab kula kali panjenengan pun istighfar, sahrul istighfar. Nah, terus niki oleh-oleh saking Isra Mi'raj niki bonus saking Nabi Ibrahim diparingne Nabi Muhammad pohon swarga. Niki kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Fatihah panjenengan sampun apal. Akhir surat Al-Baqarah bonus dari Allah sampun apal. Niku diwaca niku. Lah niku sering-sering maca niku. Lah saniki sing terakhir kewajiban sholat 5 waktu. Karena kita sebagai orang Islam kita mendapatkan tugas dari Allah. Sholat 5 waktu. Pertanyaannya adalah awake dhewe niki sing wong Islam, ngaku Islam, KTP-ne Islam, dhisik sing lanang yo disunati, jenengan nikah nggih syahadat Islam. Pertanyaannya adalah wong Islam sing enek ning Kediri khususipun, sing enek ning Masjid Aulia setono gedong khususipun, niki wong Islam ngaku-ngaku Islam tapi sholat kabeh napa mboten? Insyaallah nggih, insyaallah sholat kabeh. Boleh. Tapi nggih enten lho. Wong ngaku Islam, KTP Islam, nikahi Islam, ngakune Islam tapi ora sholat. Enek napa mboten? Enek tapi ora ning kene ya. Nang kene paling ya ora enek lah, paling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Niku. Jadi kalau kita mengaku beragama Islam, kita mengaku beriman, kedah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niku kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan. Niku jenenge kewajiban. Karena kita sudah memperoleh hak yang begitu banyak.
Sehingga kita diberikan kewajiban untuk sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu bukan tidak bisa untuk diwakilkan, karena kewajiban sholat 5 waktu itu orang per orang, mboten saged diwakil nih. Dan jenengan ajeng sedekah dititipne saged. Tapi lek sholat 5 waktu mboten saged. Mosok tanggone nggawa ruku bar adzan maghrib Allahu Akbar nggawa ruku budal. Yo arepe endi yo? Arepe jamaah maghrib imame Bahrin ngomong. Aku titip yo. Asal mboten? Mboten angsal. Ini mau sholat Jumat, titip yo ngono, mboten angsal. Kewajiban orang per orang niki. Maka kewajiban sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Mboten angsal niku ditinggal nih dalam keadaan apapun selama kita masih menetapi syarat rukunnya. Beda lek M ini beda iki. Lek M niku beda. Lek M kan menstruasi nggih, wong wedok. Nggih, lek wong lanang kan mencret-mencret atau masur-masur. Lek beda. Selama kita memenuhi syarat rukunnya wajib sholat, tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Lah, tetapi meskipun saklek bahwa itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, ada dispensasi bagi orang yang tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk, maka sholatlah dengan duduk. Duduk kok pun mboten saged isone turu umpama, berarti sholat karo turu karo gerakne tangan. Allahu Akbar ngaten. Aku iso turu tapi gak iso gerakne tangan. Ya wis nggih kedepan mripat. Allahu Akbar dep. Aku wis gak iso kedep ya disolate kesuwen to. Sedang dikubur to. Jadi ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, tapi ada dispensasi. Tidak saklek bahwa harus berdiri mboten. Dan ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi sholat ini mesti oleh sholat. Makanya kula nate maca hadis tengene kitab Tanqihul Qaul, likulli syai'in alamun. Segala sesuatu itu ada tandanya. Segala sesuatu itu ada mereknya. Segala sesuatu itu ada branded, ada mereknya, ada ciri-cirinya. Apa ini mesti tanda-tandanya? Uang iki lek umpama nyekel piring karo sego berarti tandane mangan luwe, berarti tanda tanya ada. Lek mendung berarti tandane mau hujan. Lek wong gawe anduk kok melayu-melayut berarti tandane arepe adus yo arepe nang WC kan yo. Semuanya ada tandanya, Bu. Wa alamul imani as-shalah. Tanda-tandanya orang yang beriman itu sholat. Jadi lek enek wong Islam ngaku iman tapi ora gelem sholat 5 waktu, niku keimanannya diragukan, keimanannya dipertanyakan. Kalau umpama HP itu mereknya Samsung tapi ternyata dalamnya Cina, ya kan? Mereknya Samsung, maksud didelok jeroane Cina, berarti niki HP Samsul. HP palsu. Ya tanda-tanda iman kita adalah sholat. Mugi-mugi para ibu hadirin hadirat sedaya ingkang kawula hormati, sepintas atau sedikit yang saya sampaikan tentang Isra Mi'raj menika saged enten manfaate, saged dipahami, saged damel angen-angen kita sedaya. Mergo napa? Pagi ini kita semua ngaji. Panjenengan ngaji, kula ngaji, panjenengan belajar, kula belajar. Tidak ada yang lebih pintar di antara kita. Mboten enten sing langkung pinter, keranten sami-sami belajar, sami-sami ngaji. Kula belajar ngomong, panjenengan belajar mirengne. Nggih, padha wae orene sing luwih pinter. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya terhadap saya sendiri dan umumnya terhadap panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula cekap semanten, bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah kita ketemu
di kamar mandi. Oh, insya Allah kita akan ketemu lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, ijabailah doa-doa kami, semua majelis, semua anggota majelis taklim istiqomah ini ya Allah. Yang punya masalah semoga diberikan solusi terbaik oleh Engkau ya Allah. Yang punya hutang semoga diberi kelunasan ya Allah. Yang belum punya anak mudah-mudahan diberi anak yang soleh solehah. Yang belum punya istri, yang belum punya suami, mudah-mudahan diberi suami yang baik, yang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.